Dalam dunia militer, disiplin adalah harga mati. Perintah harus dijalankan, komando harus ditaati, dan setiap prajurit dituntut untuk patuh tanpa banyak bertanya. Namun apa jadinya ketika disiplin berubah menjadi kekerasan? Ketika latihan bergeser menjadi penyiksaan? Dan ketika seorang prajurit muda yang seharusnya dilindungi, justru kehilangan nyawanya? Inilah kisah tentang Pradalaki, seorang prajurit yang datang dengan mimpi sederhana, membanggakan keluarga dan mengabdi pada negara. Namun nasib membawa dirinya ke malam penuh kegelapan, ketika ia dipaksa berguling, merayap, dan dicambuk hingga tubuhnya tak mampu lagi bertahan. Kasus ini mengguncang Nusa Tenggara Timur, menggetarkan institusi militer, dan memaksa publik mempertanyakan, apa yang sebenarnya terjadi di dalam Batalion 407 malam itu? Siapa yang bertanggung jawab? Dan apakah kekerasan itu bagian dari perintah atau ambisi seorang komandan? Hari ini, Pengadilan Militer 3 Kupang menjadi saksi bisu dari babak demi babak kesaksian yang membuka tabir kebenaran. Di balik seragam, pangkat, dan wibawa militer, muncul cerita tentang tekanan, ketakutan, dan keputusan fatal yang merenggut nyawa seseorang yang seharusnya dijaga. Bersiaplah menyimak setiap detik dari drama ruang sidang yang memanas, kesaksian yang saling bertabrakan, serta rahasia gelap yang akhirnya terkuak. Ini bukan sekadar sidang. Ini adalah perjuangan mencari keadilan untuk seorang prajurit yang tak lagi bisa bersuara. Selamat datang dan kembali lagi di channel. Pagi itu, langit Kupang tampak kelabu. Awan menggantung rendah di atas gedung Pengadilan Militer 3 Kupang, seolah ikut menahan napas menunggu jalannya persidangan yang sudah berbulan-bulan menyita perhatian masyarakat. Angin kering dari arah barat membawa aroma debu dan tanah panas. Namun halaman depan pengadilan dipenuhi ratusan warga yang rela berdiri sejak subuh demi menyaksikan salah satu sidang paling kontroversial tahun itu, sidang kasus kematian Pradalaki Namo. Di tengah keramaian, barisan prajurit TNI berdiri berjaga. Seragam loreng mereka tampak berbeda dari biasanya, lebih tegang, lebih berhati-hati. Tidak ada senyum, tidak ada obrolan ringan. Mereka tahu, hari ini bukan hari biasa. Hari ini, salah satu perwira mereka sendiri akan duduk di kursi terdakwa dan menjalani pemeriksaan lebih mendalam. Di antara kerumunan itu, tampak Nirmala, ibu Pradalaki, berdiri memeluk map plastik berisi foto-foto putranya semasa hidup. Wajahnya yang lelah dan sembab menggambarkan perjalanannya yang panjang mencari keadilan. Di sampingnya, Yohanes, kakak laki-laki, berdiri dengan tatapan dingin dan rahang mengeras. Semenjak kematian adiknya pada awal tahun itu, ia bertekad mengawal proses hukum apapun yang terjadi, meski harus berhadapan dengan institusi sebesar angkatan bersenjata. Ketika jam menunjukkan pukul 9 WITA, bel tanda persidangan berbunyi. Suara nyaring itu langsung merambat ke seluruh halaman, membuat orang-orang yang sedari tadi berbicara pelan tiba-tiba diam. Seorang petugas provos melangkah keluar dan meminta semua yang berkepentingan untuk masuk ke ruang sidang. Warga yang tidak mendapat izin hanya bisa menanti di luar, menempelkan telinga ke pintu, atau berharap berita keluar lebih cepat lewat wartawan. Memasuki ruang sidang. Ruang sidang Pengadilan Militer 3 Kupang didominasi warna kayu tua dan bau kertas hukum yang lembab. Lampu neon di langit-langit memancarkan cahaya putih pucat, membuat suasana semakin terasa dingin dan serius. Di bagian depan, panggung tinggi tempat para majelis hakim bersiap duduk terbuat dari kayu jati dengan lambang Garuda yang terpampang tepat di tengah. Sudah ada 3 hakim di kursi mereka. Kolonel Chandra Wijaya, hakim ketua yang dikenal tegas dan jarang mengekspresikan emosi. Letkol Leno Rahadi, hakim anggota I yang karismatik namun kritis. Mayor Herlambang, hakim anggota 2 yang cenderung lebih pendiam namun mencatat setiap detail. Di sisi kanan ruang sidang, tim auditor militer dengan berkas setebal bantal bersiap memeriksa terdakwa. Di sisi kiri, penasihat hukum terdakwa duduk dengan wajah tegang, seolah tahu sidang hari ini akan menjadi hari yang panjang. Tak lama kemudian, pintu samping terbuka. Kehadiran terdakwa mengubah atmosfer ruangan. Sosok berperawakan tegap masuk dengan langkah pelan namun mantap. Seragam lorengnya tampak kusut meski ia berusaha berdiri tegak. Dialah sosok yang sejak pagi menjadi pusat perhatian. Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi A, perwira muda yang disebut-sebut ikut melakukan kekerasan terhadap Pradalaki sebelum sang prajurit ditemukan tak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia. Sejenak, suasana ruang sidang berubah. Tidak ada lagi suara bisikan, tidak ada gerakan kecil.
Hanya langkah Faisal yang menggema, memantul dari dinding kayu dan langit-langit yang tinggi. Nirmala memejamkan mata saat melihat Faisal melewati bangku penonton. Tangannya gemetar. Yohanes memegang bahu ibunya agar tetap tenang. Namun ia sendiri menatap tajam ke arah Faisal. Tatapan yang tidak bisa disembunyikan, campuran kemarahan, kehilangan, dan tuntutan keadilan. Faisal akhirnya duduk di kursi terdakwa. Kursi itu sederhana, tapi maknanya hari itu sangat berat. Ia menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Namun dari cara ia mengetukkan jari pada paha celananya, tampak jelas bahwa ia gugup. Sidang dimulai. Ketukan palu terdengar. Sidang dibuka, ujar Kolonel Chandra dengan suara lantang. Auditor militer memulai dengan membacakan ulang berkas perkara. Ringkasan keras tentang bagaimana Pradalaki diperlakukan oleh atasan dan seniornya. Ruangan hening mendengar kalimat demi kalimat. Perintah merayap, berguling, hukuman fisik berlebihan, hingga tindakan pencambukan yang menyebabkan luka memar di punggung korban. Faisal terlihat beberapa kali menunduk. Entah sebagai bentuk penyesalan, atau sekadar ketakutan terhadap apa yang akan datang. Ketika giliran Faisal memberikan kesaksian, seluruh mata kembali tertuju padanya. Kesaksian yang ditunggu publik. Majelis hakim meminta Faisal berdiri. Ia berdiri dengan kaki sedikit gemetar, namun berusaha mempertahankan sikap tegap khas militer. Suaranya terdengar serak ketika ia mulai berbicara. Saya, Letu Ahmad Faisal, memberikan keterangan dengan sebenarnya. Ia berhenti sebentar, menelan ludah, lalu melanjutkan. Hakim ketua langsung menanyakan hal mendasar. Perannya pada malam ketika Pradalaki menerima hukuman fisik. Faisal menjelaskan bahwa ia merupakan komandan piket saat itu dan dipercaya memimpin apel pemeriksaan. Namun nada suaranya terdengar ragu, seolah ada bagian dari kisah itu yang ingin ia sembunyikan. Tidak lama kemudian, Hakim anggota Letkol Leno Rahadi mengambil alih pertanyaan dengan nada lebih tajam, lebih menusuk. Saudara terdakwa, sebelum tindakan pencambukan, apakah benar Anda meminta Pradalaki berguling dan merayap di lapangan belakang barak? Ruangan seketika membeku. Penonton menahan napas. Media mengangkat kamera. Dan Nirmala menatap Faisal dengan air mata yang tidak lagi mampu ia tahan. Faisal tampak kaget dengan pertanyaan yang langsung mengarah pada inti persoalan. Ia menunduk, menarik napas, lalu mengangguk pelan. Benar, Yang Mulia. Saya memberi perintah itu. Untuk tujuan apa? Tanya hakim lebih lanjut. Untuk pembinaan, kedisiplinan, Yang Mulia. Letkol Leno mengerutkan dahi, jelas tidak puas dengan jawaban itu. Tapi ia menahan diri untuk tidak langsung menyanggah. Ia biarkan Faisal terus berbicara. Faisal menjelaskan bahwa saat itu ia merasa Pradalaki tidak menunjukkan sikap disiplin dalam apel. Katanya, Laki tidak menjawab salam dengan suara yang cukup keras. Namun alasan itu justru membuat banyak penonton menggeleng tak percaya. Pun hakim ketua terlihat mengernyit, menyadari ada sesuatu yang janggal dari penjelasan tersebut. Atmosfer menjadi lebih berat. Setiap kata yang keluar dari mulut Faisal terdengar lebih seperti upaya membela diri daripada kesaksian jujur. Namun publik tidak tahu apakah itu benar, atau ia memang mengikuti instruksi pihak lain yang lebih tinggi. Yohanes mengepalkan tangan. Ia bersandar pada kursi kayu, berusaha tetap tenang, tapi wajahnya memerah. Ia tahu Laki memang anak yang pendiam, tapi bukan pemalas, bukan pembangkang. Ia mengenal adiknya lebih dari siapapun. Sementara itu, Nirmala hanya bisa menangis perlahan. Baginya, tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan perlakuan terhadap putranya. Hakim ketua kemudian mencatat sesuatu di atas kertas, sebelum menatap Faisal lagi. Saudara terdakwa, ucapnya pelan namun tegas, perintah fisik seperti itu biasanya dilakukan karena pelanggaran berat. Pelanggaran apa yang dilakukan Pradalaki hingga harus berguling dan merayap? Pertanyaan itu menggantung keras di ruangan. Seolah-olah seluruh dinding ruang sidang menggemakan kembali kata-kata tersebut. Faisal terdiam. Hanya dengusan napas terdengar. Penonton mencondongkan tubuh, menanti jawaban yang mungkin akan membuka tabir lebih besar. Namun belum sempat hakim menekan lebih jauh, Kolonel Chandra mengumumkan bahwa pemeriksaan akan dilanjutkan ke bab berikutnya setelah jeda singkat. Hal itu membuat penonton menggerutu kecewa. Namun keputusan hakim tidak bisa diganggu-gugat. Sidang ditunda sementara. Palu diketuk. Sidang diskors 15 menit.
Suasana pun berubah dari hening menjadi riuh. Wartawan keluar untuk melaporkan jalannya persidangan, keluarga korban saling berpelukan, dan anggota TNI saling memberi instruksi untuk tetap menjaga ketertiban. Namun satu hal jelas. Sidang baru dimulai, dan apa yang terungkap dari mulut Letu Ahmad Faisal hanyalah permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang kelak akan mengguncang institusi, keluarga korban, bahkan masyarakat luas. 15 menit masa jeda berlalu seperti bayangan singkat yang tidak sempat memberi ketenangan bagi siapapun di ruang sidang. Ketika bel berbunyi tanda persidangan kembali dilanjutkan, orang-orang segera beranjak masuk. Suasana yang sejak awal tegang kini berubah menjadi lebih berat, seolah semua yang hadir memahami bahwa bagian persidangan berikutnya adalah titik krusial. Penggalian detail mengenai perintah fisik yang diberikan Letu Ahmad Faisal kepada Pradalaki sebelum pencambukan terjadi. Faisal berdiri kembali di kursi terdakwa. Ia menarik napas panjang, namun sorot matanya tidak sekuat sebelumnya. Keringat tampak membasahi pelipisnya meski pendingin ruangan bekerja cukup dingin. Di bangku penonton, Yohanes duduk dengan postur kaku, memandangi Faisal tanpa berkedip. Sementara Nirmala menggenggam rosario kecil di tangan kirinya, berharap pada Tuhan agar kebenaran bisa muncul tanpa tertutup dalih militer. Hakim ketua memberi isyarat kepada hakim anggota, Letkol Leno Rahadi, untuk melanjutkan pemeriksaan. Saudara Faisal, ucap Letkol Leno, nadanya tenang namun tegas. Tolong jelaskan kembali secara rinci apa yang Anda maksud dengan pembinaan yang Anda berikan kepada Pradalaki pada malam itu. Faisal menelan ludah. Terlihat jelas bahwa ia tidak ingin bagian itu dibuka terlalu dalam. Tapi sidang menuntut penjelasan, dan ia tidak punya pilihan. Perintah saya dimulai dari push-up, Yang Mulia. Lalu, saya minta Pradalaki berguling di lapangan belakang barak. Berguling sebanyak apa? Selah Hakim Leno. Beberapa kali, Yang Mulia. Sampai saya rasa cukup. Yang Anda rasa cukup, itu berapa menit? Faisal menunduk. Sekitar 5 menit. Penonton bergumam. 5 menit berguling di tanah berbatu, pada malam hari, tanpa penerangan memadai, bukanlah hal sepele. Apalagi bagi seorang prajurit yang sebelumnya sudah menjalani latihan seharian. Tolong lanjutkan, perintah hakim. Setelah itu, saya meminta Pradalaki merayap dari ujung lapangan ke area pagar belakang. Hakim Leno menyipitkan mata. Itu jaraknya sekitar 15 meter. Apalagi menunjukkan tanda kelelahan. Faisal mengangguk pelan. Ya, Yang Mulia. Tapi ia tetap melaksanakan. Apakah ia keberatan? Tidak ada keberatan verbal, jawab Faisal cepat. Tapi, saya lihat dia mulai terengah-engah. Hakim mencatat sesuatu, kemudian bertanya lebih jauh. Saudara terdakwa, apakah perintah itu diberikan karena Pradalaki melakukan pelanggaran? Atau karena saudara ingin memberi efek jerat tanpa dasar pelanggaran yang jelas? Pertanyaan itu menggantung lama. Bahkan suara AC terdengar lebih keras saking heningnya ruangan. Faisal tidak kunjung menjawab. Penasihat hukumnya mencoba berdiri hendak memberi penjelasan. Namun hakim ketua mengangkat tangan sebagai peringatan agar tidak menginterupsi. Kami ingin mendengar langsung dari terdakwa, ujar hakim. Faisal akhirnya mengangkat wajahnya. Saya hanya menjalankan standar pembinaan, Yang Mulia. Saya memang merasa Pradalaki kurang disiplin malam itu. Kurang disiplin dalam hal apa? Tanya hakim, kembali menekan. Faisal terdiam lagi. Sorot matanya bergerak ke kiri dan kanan, seperti mencari jawaban yang paling aman. Namun di bangku penonton, Yohanes mengetukkan jarinya ke lutut, merasakan adanya ketidakjujuran. Setelah beberapa detik, Faisal berkata lirih, dia tidak menjawab ketika saya panggil namanya. Itu saja. Gerutuan keras langsung terdengar dari beberapa penonton. Bahkan beberapa prajurit yang hadir tampak saling melirik, mempertanyakan apakah hukuman seberat itu layak diberikan karena alasan sesederhana itu. Hakim ketua mengetuk meja kayu. Tenang. Suasana kembali diam, walau ketegangan meningkat drastis. Di tempatnya, Nirmala kembali menunduk, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Laki, anakku, hanya terlambat menjawab, gumamnya pelan. Hakim Leno kembali melanjutkan pemeriksaan. Dalam catatan kami, ujarnya sambil melihat berkas, Laki adalah prajurit dengan catatan kedisiplinan baik. Tidak ada pelanggaran berat yang pernah ia lakukan.
Jadi mengapa Anda memilih perintah fisik yang begitu berat malam itu? Faisal tampak semakin resah. Genggaman kedua tangannya di sisi kursi semakin erat, menandakan tekanan besar yang ia rasakan. Saya hanya ingin menegaskan standar, Yang Mulia, ujarnya dengan nada memaksa. Hakim menggeleng pelan, jelas tidak puas. Saat itu, auditor militer berdiri dan meminta izin berbicara. Hakim mengabulkan. Auditor membuka file, menampilkan foto-foto dokumentasi kondisi lapangan tempat laki disuruh berguling dan merayap. Tanah tampak gelap, keras, dipenuhi kerikil kecil dan akar-akar kering dari pohon asam yang tumbuh di pinggir barak. Yang Mulia, ujarnya sambil memegang foto. Kami ingin mencatat bahwa kondisi lapangan malam itu sangat tidak layak untuk latihan fisik apapun. Tidak ada penerangan memadai, tanah tidak bersih, dan tugas itu dilakukan tanpa pendampingan medis. Foto itu membuat sebagian penonton menelan ludah. Di bangku keluarga, Nirmala menggenggam Rosario lebih erat. Ia membayangkan laki, anak bungsunya, berguling di tanah keras dan merayap dalam gelap, hanya karena alasan sepele. Hakim ketua kemudian memandang Faisal dengan tatapan menusuk. Saudara terdakwa, sekali lagi kami tanyakan, apakah ada instruksi dari atasan yang memerintahkan saudara melakukan ini? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar ruangan. Faisal langsung membeku. Tidak menjawab, tidak mengangguk, tidak menggeleng. Hanya diam. Diam yang terasa lebih keras dari teriakan. Yohanes berdiri setengah, tidak tahan melihat adegan itu. Namun seorang petugas provos memintanya duduk kembali. Hakim mengambil alih suasana. Baik. Diam Anda kami catat sebagai ketidakmampuan memberikan jawaban yang logis. Kami akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Suasana ruangan berubah menjadi lebih gelap, lebih berat, penuh tanda tanya. Semua yang hadir merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, di balik keputusan Faisal malam itu. Sesuatu yang tidak berani ia ucapkan. Auditor militer menutup sesi ini dengan satu kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Yang Mulia, berdasarkan kesaksian dan bukti lapangan, perintah berguling dan merayap bukanlah tindakan pembinaan. Ini adalah awal dari rangkaian kekerasan yang mengarah pada hilangnya nyawa pradalaki. Ruang sidang membeku, dan semua orang tahu, babak berikutnya akan semakin kelam. 15 menit masa jeda berlalu seperti bayangan singkat yang tidak sempat memberi ketenangan bagi siapapun di ruang sidang. Ketika bel berbunyi tanda persidangan kembali dilanjutkan, orang-orang segera beranjak masuk. Suasana yang sejak awal tegang kini berubah menjadi lebih berat, seolah semua yang hadir memahami bahwa bagian persidangan berikutnya adalah titik krusial. Penggalian detail mengenai perintah fisik yang diberikan Letu Ahmad Faisal kepada pradalaki sebelum pencambukan terjadi. Faisal berdiri kembali di kursi terdakwa. Ia menarik napas panjang, namun sorot matanya tidak sekuat sebelumnya. Keringat tampak membasahi pelipisnya meski pendingin ruangan bekerja cukup dingin. Di bangku penonton, Yohanes duduk dengan postur kaku, memandangi Faisal tanpa berkedip. Sementara Nirmala menggenggam Rosario kecil di tangan kirinya, berharap pada Tuhan agar kebenaran bisa muncul tanpa tertutup dalih militer. Hakim ketua memberi isyarat kepada hakim anggota, Letkol Leno Rahadi, untuk melanjutkan pemeriksaan. Saudara Faisal, ucap Letkol Leno, nadanya tenang namun tegas. Tolong jelaskan kembali secara rinci apa yang Anda maksud dengan pembinaan yang Anda berikan kepada pradalaki pada malam itu. Faisal menelan ludah. Terlihat jelas bahwa ia tidak ingin bagian itu dibuka terlalu dalam. Tapi sidang menuntut penjelasan, dan ia tidak punya pilihan. Perintah saya dimulai dari push up, Yang Mulia. Lalu, saya minta pradalaki berguling di lapangan belakang barak. Berguling sebanyak apa? Selah Hakim Leno. Beberapa kali, Yang Mulia. Sampai saya rasa cukup. Yang Anda rasa cukup, itu berapa menit? Faisal menunduk. Sekitar 5 menit. Penonton bergumam. 5 menit berguling di tanah berbatu, pada malam hari, tanpa penerangan memadai, bukanlah hal sepele. Apalagi bagi seorang prajurit yang sebelumnya sudah menjalani latihan seharian. Tolong lanjutkan, perintah hakim. Setelah itu, saya meminta pradalaki merayap dari ujung lapangan ke area pagar belakang. Hakim Leno menyipitkan mata. Itu jaraknya sekitar 15 meter. Apa laki menunjukkan tanda kelelahan? Faisal mengangguk pelan. Ya,
Yang Mulia. Tapi ia tetap melaksanakan. Apakah ia keberatan? Tidak ada keberatan verbal, jawab Faisal cepat. Tapi, saya lihat dia mulai terengah-engah. Hakim mencatat sesuatu, kemudian bertanya lebih jauh. Saudara terdakwa, apakah perintah itu diberikan karena Pradalaki melakukan pelanggaran? Atau karena saudara ingin memberi efek jerat tanpa dasar pelanggaran yang jelas? Pertanyaan itu menggantung lama. Bahkan suara AC terdengar lebih keras saking heningnya ruangan. Faisal tidak kunjung menjawab. Penasihat hukumnya mencoba berdiri hendak memberi penjelasan. Namun hakim ketua mengangkat tangan sebagai peringatan agar tidak menginterupsi. Kami ingin mendengar langsung dari terdakwa, ujar hakim. Faisal akhirnya mengangkat wajahnya. Saya hanya menjalankan standar pembinaan, Yang Mulia. Saya memang merasa Pradalaki kurang disiplin malam itu. Kurang disiplin dalam hal apa? Tanya hakim, kembali menekan. Faisal terdiam lagi. Sorot matanya bergerak ke kiri dan kanan, seperti mencari jawaban yang paling aman. Namun di bangku penonton, Yohanes mengetukkan jarinya ke lutut, merasakan adanya ketidakjujuran. Setelah beberapa detik, Faisal berkata lirih, dia tidak menjawab ketika saya panggil namanya. Itu saja. Gerutuan keras langsung terdengar dari beberapa penonton. Bahkan beberapa prajurit yang hadir tampak saling melirik, mempertanyakan apakah hukuman seberat itu layak diberikan karena alasan sesederhana itu. Hakim ketua mengetuk meja kayu. Tenang. Suasana kembali diam, walau ketegangan meningkat drastis. Di tempatnya, Nirmala kembali menunduk, mengusap air matanya dengan punggung tangan. Laki, anakku, hanya terlambat menjawab, gumamnya pelan. Hakim Leno kembali melanjutkan pemeriksaan. Dalam catatan kami, ujarnya sambil melihat berkas, Laki adalah prajurit dengan catatan kedisiplinan baik. Tidak ada pelanggaran berat yang pernah ia lakukan. Jadi mengapa Anda memilih perintah fisik yang begitu berat malam itu? Faisal tampak semakin resah. Genggaman kedua tangannya di sisi kursi semakin erat, menandakan tekanan besar yang ia rasakan. Saya hanya ingin menegaskan standar, Yang Mulia, ujarnya dengan nada memaksa. Hakim menggeleng pelan, jelas tidak puas. Saat itu, auditor militer berdiri dan meminta izin berbicara. Hakim mengabulkan. Auditor membuka file, menampilkan foto-foto dokumentasi kondisi lapangan tempat Laki disuruh berguling dan merayap. Tanah tampak gelap, keras, dipenuhi kerikil kecil dan akar-akar kering dari pohon asam yang tumbuh di pinggir barak. Yang Mulia, ujarnya sambil memegang foto. Kami ingin mencatat bahwa kondisi lapangan malam itu sangat tidak layak untuk latihan fisik apapun. Tidak ada penerangan memadai, tanah tidak bersih, dan tugas itu dilakukan tanpa pendampingan medis. Foto itu membuat sebagian penonton menelan ludah. Di bangku keluarga, Nirmala menggenggam Rosario lebih erat. Ia membayangkan Laki, anak bungsunya, berguling di tanah keras dan merayap dalam gelap, hanya karena alasan sepele. Hakim ketua kemudian memandang Faisal dengan tatapan menusuk. Saudara terdakwa, sekali lagi kami tanyakan, apakah ada instruksi dari atasan yang memerintahkan saudara melakukan ini? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar ruangan. Faisal langsung membeku, tidak menjawab, tidak mengangguk, tidak menggeleng. Hanya diam. Diam yang terasa lebih keras dari teriakan. Yohanes berdiri setengah, tidak tahan melihat adegan itu. Namun seorang petugas provos memintanya duduk kembali. Hakim mengambil alih suasana. Baik, diam Anda kami catat sebagai ketidakmampuan memberikan jawaban yang logis. Kami akan melanjutkan ke bagian berikutnya. Suasana ruangan berubah menjadi lebih gelap, lebih berat, penuh tanda tanya. Semua yang hadir merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, di balik keputusan Faisal malam itu. Sesuatu yang tidak berani ia ucapkan. Auditor militer menutup sesi ini dengan satu kalimat yang membuat bulu kuduk merinding. Yang Mulia, berdasarkan kesaksian dan bukti lapangan, perintah berguling dan merayap bukanlah tindakan pembinaan. Ini adalah awal dari rangkaian kekerasan yang mengarah pada hilangnya nyawa Pradalaki. Ruang sidang membeku, dan semua orang tahu, babak berikutnya akan semakin kelam. Suasana pengadilan militer Tiga Kupang kembali tegang ketika sidang memasuki narasi keempat dalam perjalanan panjang mengungkap kematian tragis Pradalaki. Hari itu,
Langit kota Kupang mendung, seakan ikut menahan napas atas apa yang akan terungkap. Di dalam ruang sidang yang penuh dengan kursi kayu tua dan dinding berwarna krem pucat, keluarga korban sudah duduk berderet. Wajah mereka lelah, namun tetap berharap ada kebenaran yang akhirnya berani muncul. Hakim Ketua Letkol CHK Arwin Silitonga memandang seluruh peserta sidang dengan sorot mata yang berbeda, lebih tajam, lebih menguliti. Hari itu, agenda sidang adalah mendalami perintah struktural dan tekanan komando yang mungkin memengaruhi tindakan terdakwa Letu Ahmad Faisal, Komandan Kompi A tempat Prada Laki bertugas. Di kursi terdakwa, Faisal tampak lebih pucat dari sebelumnya. Jemarinya mengetuk pelan meja kayu di depannya, seolah mencoba menenangkan kegelisahan yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Di belakangnya, dua pengawal militer berdiri tegak tanpa ekspresi. Ketika sidang dibuka, Auditor Militer Mayor CHK Danur Hendra berdiri dan memulai rangkaian pertanyaan yang lebih tajam daripada sidang sebelumnya. Terdakwa, Anda mengatakan perintah penyiksaan tidak pernah ada. Namun kesaksian beberapa prajurit menyebutkan bahwa ada tekanan dari atasan batalion mengenai ketertiban Kompi Anda. Seberapa besar tekanan itu memengaruhi tindakan Anda terhadap Prada Laki? Faisal menelan ludah. Ruangan mendadak hening. Tekanan itu ada, Yang Mulia. Tapi bukan berarti saya diperintahkan untuk menyakiti prajurit, jawabnya lirih. Hakim Arwin mengetuk meja pelan. Terdakwa, Anda adalah seorang komandan Kompi. Tekanan bukan hal baru. Jelaskan mengapa tekanan itu membuat Anda mengambil tindakan fisik ekstrim. Faisal menghela napas panjang, punggungnya merosot sedikit ke sandaran kursi. Sebulan sebelum kejadian, saya mendapat teguran keras dari Danyon Mayor Infantri Rano Prasetya. Kompi A disebut sebagai kompi paling tidak disiplin di batalion. Saya diperingatkan, jika tidak ada peningkatan, posisi saya bisa diganti. Suara desisan terdengar dari bangku keluarga Prada Laki. Ibu korban menutup mulutnya, menahan emosi. Auditor maju selangkah. Jadi Anda menekan Prada Laki sebagai pelampiasan atas tekanan jabatan? Faisal menggeleng cepat. Tidak. Saya hanya terlalu keras dalam mendidik mereka. Saya pikir metode seperti itu akan membuat mereka lebih disiplin. Hakim mencondongkan tubuh. Apakah Anda pernah melihat Prada Laki melakukan pelanggaran berat? Tidak ada, Yang Mulia. Jawab Faisal, suaranya terdengar menyakitkan. Hanya kesalahan kecil, hal yang biasanya tidak fatal. Kalimat itu membuat seluruh ruangan seperti berhenti bernapas. Kata, tidak fatal, terasa menggantung pahit, kontras dengan kenyataan bahwa Prada Laki kini telah tiada. Setelah beberapa detik hening, Hakim memberi sinyal kepada Sersan Kepala Rino, saksi yang hari itu dihadirkan untuk menjelaskan dinamika hubungan antara Komandan Kompi dan para anggotanya. Rino, pria berperawakan tegap dengan wajah kelelahan, maju dan memberi hormat. Sersan Rino, bagaimana pola kepemimpinan terdakwa selama 3 bulan menjelang kejadian? Tanya auditor. Komandan Faisal, berubah, jawab Rino. Tegurannya semakin kasar. Latihan fisik makin berat. Siapapun yang terlambat 5 menit, langsung dihukum push-up ratusan kali. Kami tahu beliau sedang ditekan oleh Danyon, tapi kami tidak menyangka akan sejauh itu. Hakim memotong. Bagaimana hubungan terdakwa dengan Prada Laki? Apakah ada konflik pribadi? Rino menggeleng. Sama sekali tidak, Yang Mulia. Prada Laki anaknya pendiam, rajin, tidak pernah melawan. Komandan Faisal bahkan pernah memuji dia. Tapi setelah teguran dari Danyon, semuanya berubah. Keterangan Rino semakin memperjelas gambaran besar yang selama ini buram. Tekanan dari atas membuat Komandan Kompi kehilangan kontrol dalam mengatur bawahannya. Sidang semakin panas ketika auditor mengeluarkan pertanyaan terakhir yang mengguncang suasana. Terdakwa, apakah benar setelah mendapat teguran Danyon, Anda bertekad untuk menunjukkan hasil disiplin cepat, bahkan jika itu berarti menggunakan kekerasan? Faisal menatap meja, suaranya retak ketika menjawab. Benar, saya ingin menunjukkan bahwa saya mampu. Saya pikir saya melakukan yang terbaik. Hakim menatapnya lama. Namun akibat tindakan Anda, seorang prajurit meninggal. Apakah itu bagian dari yang terbaik? Terdengar isak tertahan dari bangku keluarga korban. Faisal tak bisa menjawab. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada suara yang keluar.
Ketika sidang ditutup untuk istirahat singkat, suasana ruang sidang sudah tak sama. Wajah-wajah yang sebelumnya marah kini berubah menjadi campuran emosi, kecewa, hancur, dan bingung. Di sudut ruangan, ayah Pradalaki, Bapak Samuel, berkata lirih kepada istrinya, "Tekanan? Apapun alasannya, anak kita tidak pantas diperlakukan begitu." Ibu korban memeluk foto putranya. Suaranya pecah. Laki hanya ingin jadi tentara yang bangga. Kenapa dia jadi korban ambisi orang lain? Sementara itu, di sisi lain, Faisal menunduk diam. Wajahnya seperti terbakar rasa bersalah yang tak lagi mampu ia sembunyikan. Tekanan yang dulu ia jadikan alasan kini berubah menjadi beban yang jauh lebih berat. Sidang ditunda, namun ketegangan justru meningkat. Karena kini jelas, bukan hanya kekerasan fisik yang menjadi masalah, tapi ambisi, tekanan struktural, dan kepemimpinan yang salah arah. Dan pertanyaan yang akan menuntun sidang berikutnya mulai menggema. Apakah tindakan Faisal murni kesalahan pribadi, atau ada sistem yang mendorong tragedi itu terjadi? Pagi itu, pengadilan militer Tiga Kupang dipenuhi suasana yang lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Seolah seluruh bangunan menyadari bahwa sidang kelima ini bukan sekadar kelanjutan, tapi puncak dari rangkaian pengungkapan panjang mengenai kematian tragis Pradalaki. Para prajurit penjaga pintu berdiri lebih rapat dari biasanya, menandakan potensi ketegangan yang mungkin meningkat. Di ruang sidang, keluarga Pradalaki sudah duduk. Ibu korban menggenggam foto putranya dengan erat, seakan energi laki masih bisa mengalir dari bingkai lusuh itu. Ayahnya, Bapak Samuel, duduk dengan sorot mata tajam, tidak lagi sekadar menunggu keadilan, tetapi memastikan kebenaran tak lagi dibelokkan. Sementara itu, terdakwa Letu Ahmad Faisal masuk dengan wajah tertekan. Setelah 4 kali sidang yang menelanjangi kepemimpinannya, ia tidak lagi terlihat sebagai komandan yang percaya diri. Hari ini, jadwal sidang adalah mengungkap kemungkinan keterlibatan sistemik, tekanan komando, kultur kekerasan, dan apakah kematian Pradalaki merupakan puncak dari pola yang lebih besar. Hakim Ketua Letkol CHK Arwin Silitonga membuka sidang dengan suara pelan namun tegas. Hari ini kita tidak hanya mendiskusikan tindakan terdakwa, tetapi rangkaian kondisi yang memungkinkan tindakan itu terjadi. Semua peserta sidang terpaku. Narasi sidang kali ini bukan lagi soal cambukan, bukan soal berguling atau merayap. Ini tentang sebuah sistem. Auditor Militer Mayor CHK Danur Hendra berdiri, membawa berkas tebal yang selama ini menjadi misteri. Dengan suara yang terdengar seperti hendak membongkar sesuatu yang lebih besar, ia berkata, "Yang Mulia, kami menghadirkan bukti internal yang menunjukkan adanya pola pembinaan keras dalam Batalion 407, termasuk laporan pelanggaran latihan fisik berlebihan yang pernah dilaporkan tetapi tidak ditindaklanjuti." Bisikan riuh langsung memenuhi ruangan. Hakim mengangkat tangan, menenangkan suasana. "Silakan lanjutkan." Danur membuka lembar halaman satu persatu, hingga akhirnya menemukan bagian yang dicari. Dalam catatan evaluasi satuan 3 bulan sebelum kejadian, terdapat laporan bahwa Kompi A berada di peringkat terbawah dalam penilaian disiplin. Akibatnya, ada arahan informal dari Danyon Mayor Infantri Rano Prasetya agar Komandan Kompi meningkatkan ketertiban dengan cara apapun, selama hasilnya cepat. Kata, "cara apapun," terdengar seperti dentuman keras di telinga seluruh yang hadir. Faisal menutup mata, seolah kalimat itu menusuk tepat di dadanya. Hakim menatap langsung ke arah terdakwa. "Apakah Anda merasa arahan itu sebagai perintah terselubung untuk memperketat latihan, bahkan hingga ke tingkat kekerasan?" Faisal menjawab dengan suara yang hampir tak terdengar. "Saya menafsirkannya begitu, Yang Mulia." Lalu auditor memukul titik ini lebih dalam. "Tapi apakah Anda pernah memprotes atau meminta penjelasan lebih jelas pada Danyon?" "Tidak, Yang Mulia. Saya tidak ingin dianggap tidak mampu." Ada jeda panjang. Jeda yang mengandung ketegangan, penyesalan, dan kesalahan fatal seorang pemimpin. Untuk memperkuat sidang hari itu, dihadirkan saksi baru, Letda Rinaldi Tambunan, Komandan Kompi B, yang juga berada dalam jajaran komandan di bawah Danyon. Rinaldi terkenal tegas, namun kali ini wajahnya terlihat ragu. Hakim mempersilakannya duduk. "Letda Rinaldi, apakah Anda juga menerima arahan serupa mengenai peningkatan disiplin?" Rinaldi menarik napas panjang. "Ya, Yang Mulia. Kami semua diminta meningkatkan disiplin Kompi masing-masing."
Namun arahan itu tidak spesifik, terdengar seperti tekanan. Tapi saya memilih metode pembinaan komunikasi, bukan fisik. Hakim mengangguk pelan. Jadi pilihan untuk menggunakan kekerasan adalah keputusan pribadi terdakwa. Benar, Yang Mulia, jawab Rinaldi. Tekanan itu ada. Namun tidak ada perintah untuk menyiksa prajurit. Ruangan kembali hening. Ibu Pradalaki menutup mata, meneteskan air mata, dan berbisik. Jadi, anakku mati karena pilihan seseorang. Setelah kesaksian Rinaldi, suasana sidang semakin jelas. Sistem memberikan tekanan, tapi tidak pernah memerintahkan kekerasan. Kekerasan itu lahir dari kepala seorang komandan yang terjebak antara ambisi, ego, dan rasa takut kehilangan jabatan. Hakim Arwin kemudian mengarah pada intisari sidang hari itu. Terdakwa, apakah Anda menyadari bahwa keputusan Anda untuk memberi hukuman fisik tanpa dasar proporsional, tanpa pengawasan medis, dan tanpa pertimbangan keamanan prajurit, telah menciptakan kondisi yang berakhir pada kematian Pradalaki? Faisal mengangguk lambat. Air mata mengalir, sesuatu yang belum pernah terlihat di sidang-sidang sebelumnya. Saya menyesal, Yang Mulia. Saya tidak pernah ingin kehilangan anak buah saya. Tapi saya takut pada kegagalan saya sendiri. Kalimat itu membuat seluruh ruangan bergetar. Ketakutan seorang pemimpin telah membunuh seorang prajurit. Hakim menutup sidang dengan kalimat yang akan lama diingat. Seseorang boleh takut gagal. Namun seorang pemimpin tidak boleh menjadikan ketakutannya sebagai alasan menciptakan korban. Pradalaki hilang bukan karena sistem, tetapi karena seseorang memilih untuk menggunakannya sebagai alat pembuktian. Ketika palu diketuk, sidang ditutup sementara untuk penyusunan putusan. Keluarga Pradalaki berdiri dengan langkah gemetar. Tidak ada sorak, tidak ada teriakan, hanya hening panjang yang mengandung rasa lega sekaligus hancur. Mereka kini mengetahui akar persoalan, meski kehilangan itu takkan pernah tergantikan. Faisal dituntun keluar, tubuhnya terlihat lebih kecil dari pangkat yang ia sandang. Dia bukan lagi seorang komandan. Dia adalah seseorang yang harus mempertanggungjawabkan keputusan lain. Hari itu, satu hal menjadi jelas. Tidak ada kemenangan dalam sidang ini. Hanya kebenaran yang perlahan muncul dari balik seragam, pangkat, dan tekanan. Namun bagi keluarga Pradalaki, kebenaran itu adalah awal dari perjalanan menuju keadilan.